Kronologi kasus prostitusi online Cassandra Angeli dengan tarif 30 juta. Terdapat beberapa faktor dalam kasus ini. Yang pertama, Cassandra ditangkap pada Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 di Hotel Ascott, Jakarta Pusat pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat digerebek, Cassandra Angeli dalam keadaan tanpa busana bersama seorang pria. Kemudian polisi juga amankan 3 orang yang berperan sebagai mucikari yang berinisial KK, R, dan UA. Faktor selanjutnya, Cassandra terjun ke dunia prostitusi ini karena adanya faktor ekonomi. Dan pada akhirnya tarif yang dipasang oleh Cassandra sebesar 30 juta. Cassandra mengaku lakukan prostitusi online ini sebanyak 5 kali. Cassandra dan 3 tersangka lainnya dikenakan pasal berlapis. Akibat dari tindak pidana ini, penyidik mempersangkakan para tersangka dengan pasal-pasal yaitu 1. Pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana 6 tahun penjara. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan yang terakhir, pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pasal 296 KUHP dengan pidana paling lama 1 tahun penjara. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan faktor seseorang melakukan tindak pidana. Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ini lebih dominan dari faktor lain yang menjadi motivasi seseorang untuk melacurkan dirinya. Permasalahan ekonomi sangat mendesak bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi yang mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk mencari uang. Tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya modalkan tubuh atau fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga, dan juga anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan atau sosial. Seseorang hidup di lingkungan yang didominasi oleh kaum penyedia jasa tersebut, maka akan lebih mudah dipengaruhi atau terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bentuk pergaulan di mana orang tersebut tinggal dan berinteraksi sosial merupakan faktor yang bisa menghambat dan bahkan memuluskan motivasi agar seseorang tersebut melancarkan dirinya sebagai seorang pelacur. Yang ketiga ada faktor moral atau akhlak. Daya pemikiran yang lemah dan moral atau akhlak yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Daya pikir yang lemah telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai PSK. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak bisa menjadi PSK. Yang keempat ada faktor psikologis. Seseorang dengan pertahanan diri yang rendah cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang akibat dari tindakannya itu. Salah satunya yang disebabkan oleh sakit seperti gagal perkawinan, hubungan keluarga yang tidak baik, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa ayah yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena pacarnya selingkuh. Kemudian ada mereka tuh marah sama laki-laki sehingga pekerjaan seks komersial PSK merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati dan pelampiasan bermain hal tersebut dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar. Yang kelima itu ada faktor kemalasan. Faktor ini biasanya disebabkan karena orang tersebut bekerjanya tuh malas sehingga menghasilkan uangnya itu susah. Makanya ia berpikir bahwa dengan memodalkan fisik dapat menghasilkan uang, dia lakukan pekerjaan tersebut. Menjadi PSK pilihan profesi dengan dasar bahwa sulitnya mencari pekerja yang layak dibanding ini. Tidak perlunya bekerja keras untuk mendapat uang yang dirasa cukup menjanjikan untuk memenuhi semua kebutuhan dan gaya hidup. Menjadi seorang wanita dengan mudahnya menjadi gelap mata. Selain 5 faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran atau PSK, ada faktor lain yang menyebabkan perilaku pelacuran atau PSK itu kian marak terjadi di masyarakat. Yang pertama itu faktor yuridis.
Faktor yuridis yang dimaksud di sini adalah tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam kitab undang-undang hukum pidana mengenai larangan perilaku pelacuran. Yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana itu adalah mucikari atau ilmunya, dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku prostitusi. Yang kedua itu ada faktor pendukung. Faktor pendukung yang dimaksud di sini ialah kemajuan teknologi dan sarana penginapan. Penyalahgunaan teknologi seperti internet maupun handphone membuat seseorang dengan mudahnya bertransaksi dan melakukan perilaku pelacuran atau prostitusi. Dan penyalahgunaan sarana-sarana penginapan atau hotel yang turut andil dalam suburnya tindak pidana prostitusi. Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi. Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Badan Nawari Arif menggunakan dua sarana, yaitu secara penal dan secara non-penal. Upaya penanggulangan secara penal dengan jalur penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan lebih menitik beratkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk bidang kebijakan penegakan hukum sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait prostitusi, telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Pasal 290 KUHP mengatur bahwa barang siapa yang mata pencariannya dan kebiasaannya itu dengan sengaja mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Pasal 506 KUHP mengatur barang siapa sebagai mucikari mengambil keuntungan atau pelacuran perempuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Adapun penanggulangan tindak pidana prostitusi yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan yang pertama, menerima laporan tentang terjadinya tindakan pidana prostitusi atau praktik prostitusi di suatu kawasan yang ditindaklanjuti dengan mengunjungi lokasi yang dimaksud sebagai tempat prostitusi. Kemudian yang kedua, pencarian bukti-bukti yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi, yaitu didapatkan melalui informasi dari masyarakat sekitar. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan operasi atau razia untuk mengungkap kegiatan prostitusi tersebut, dan kemudian dilakukan penangkapan kepada wanita-wanita yang terbukti sebagai PSK. Yang ketiga, setelah terjadinya penangkapan kepada wanita-wanita PSK, maka dibawa ke kantor kepolisian guna dimintai keterangan terkait identitas dan kemudian dikirim ke pengadilan negeri guna memberikan sanksi kepada PSK yang tertangkap. Upaya represif dalam melakukan kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. Kemudian ada upaya penanggulangan secara non-penal. Upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa disebut juga sebagai upaya yang dilakukan di luar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi kondisi atau masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan. Upaya non-penal ini dilakukan oleh para penegak hukum sebagai upaya preemptif dan juga preventif dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi antara pihak kepolisian dengan dinas sosial. Kemudian upaya preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak dinas sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tapi tidak niatnya untuk melakukan hal tersebut.
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif, faktor niat menjadi hilang. Kemudian ada upaya preventif. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preemptif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi dan upaya apa saja yang harus dilakukan, yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat kepolisian. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dan dinas sosial yaitu melakukan kunjungan ke titik tempat prostitusi dan melakukan razia atau operasi rutin serta melakukan operasi emergensi. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak dinas sosial untuk ikut serta dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam melakukan razia ke tempat prostitusi. Selain itu, melakukan pembinaan kepada masyarakat serta pekerja seks komersial atau PSK.